Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Tanah air lagi-lagi dihebohkan dengan pemberitaan seputar kasus Ketua MK. Kali ini berita hadir dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 U21 2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik pada hari Selasa tanggal 7 November tahun 2023 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor dalam sidang yang digelar di Gedung MK. Sebenarnya siapakah Anwar Usman ini? Anwar Usman adalah seorang hakim konstitusi yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ke-6. Pria kelahiran tanggal 31 Desember tahun 1956 ini dibesarkan di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, 5, Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketua MK ke-6 ini mengawali karirnya sebagai guru honorer pada 1975. Setelah lulus dari PKN, ia langsung merantau ke Jakarta dan menjadi guru honorer pada SD Kalibaru. Selama menjadi guru, Anwar pun sembari melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 yaitu Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Setelah mendapat gelar sarjana hukum pada 1984, ia mengikuti tes menjadi calon hakim. Kemudian lulus dan diangkat menjadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor pada 1985. Sempat menduduki beberapa jabatan di Mahkamah Agung. Di antaranya, menjadi asisten hakim agung periode tahun 1997 sampai tahun 2003, berlanjut dengan pengangkatannya menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung periode tahun 2003 sampai tahun 2006. Pada 2005, diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian. Anwar memperoleh gelar doktor program bidang ilmu studi kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada di tahun 2010. Pada tanggal 6 April tahun 2011, dilantik sebagai Hakim Konstitusi. Anwar terpilih menjadi Ketua MK pada tanggal 2 April tahun 2018. Anwar dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 U21 2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Rapat pleno Hakim Mahkamah Konstitusi pada Kamis, tanggal 9 November memutuskan Soehartoyo sebagai ketua menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan oleh Majelis Kehormatan MK. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, mengatakan keputusan itu diambil dalam musyawarah mufakat yang berlangsung secara tertutup selama 3 jam oleh 9 hakim konstitusi yang hadir. Dalam rapat pleno tersebut, katanya, masing-masing hakim konstitusi mengeluarkan pandangannya secara berurutan sampai pada titik memunculkan 2 calon yaitu Saldi Isra dan Soehartoyo. Ditanyakan Rio tadi. Tapi itu semua mungkin nanti bisa kami sampaikan surat. Kalau saya ya, kalau sudah dilantik, kalau belum dilantik saya sebenarnya belum pada kapasitas itu untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang mungkin bisa dilakukan. Tapi semangat kami berdua itu tetap sama, bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik, tentunya itu akan kami perbaiki bersama, dan termasuk juga dengan para hakim yang lain. Karena kepentingannya sebenarnya kan kolektif kemudian. Sebenarnya semua itu unsur pimpinan Mas Rio. Soalnya kan harus ada yang mengkoordinasi, dan itulah perlu ditunjuk ketua atau dan wakil ketua. Nah sementara menurut saya katanya saya dengan Profesor bukan sebentar kerjasama, meskipun beliau wakil saya hakim, tapi secara substansial sebenarnya sudah sering melakukan kerjasama untuk peningkatan kelembagaan. Mungkin itu ya, tapi paling tidak saya memohon doanya dari pers. Ya, kalau memang kami ada yang ke depan
pembinaan tidak baik, ya nggak apa-apa kami dikritik sehingga kami bisa setiap saat melakukan evaluasi. Jadi jangan dibiarkan, kalau adik-adik semua juga membiarkan, sama juga kemudian menjadikan embrio itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi besar dan kemudian menjadi patah. Mungkin itu saja, dan mungkin ada tambahan dari Profesor. Iya, satu hal yang tadi kita diskusikan setelah melihat kondisi di Mahkamah Konstitusi, kita berharap pimpinan, ketua dan wakil ketua itu kayak Dwi Tunggal ke depan. Jadi karena ini harus diarungi dengan kekuatan yang jauh lebih padu, maka tadi kita bicara ini akan menjadi kepemimpinan kolektif, kami berdua menjadi komandonya. Nanti hakim-hakim lain juga akan ditempatkan seperti pimpinan kolektif dalam menghadapi ini. Karena situasi ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu dua orang, harus diselesaikan oleh kami semua. Itu prinsip tadi yang kami diskusikan. Kami diskusi ada sekitar 20 menit berdua sebelum sampai kepada kesepakatan ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman wartawan nanti akan bisa jauh lebih terbuka menghadapi kami di Mahkamah Konstitusi setelah ini. Anwar Usman menyebut apa yang terjadi padanya adalah skenario yang ditujukan untuk membunuh karakternya sebagai hakim yang sudah 40 tahun mengabdi. Dalam konferensi pers di gedung MK pada Rabu tanggal 8 November, dia mengeklaim sudah mengetahui adanya upaya untuk melakukan apa yang disebut sebagai politisasi dan menjadikannya sebagai objek dalam berbagai putusan MK dan putusan MK terakhir maupun tentang rencana pembentukan MK-MK. Namun meski saya sudah tahu ada skenario, tapi saya tetap berbaik sangka, ujar Anwar Usman di hadapan wartawan. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nurani, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hakim. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat kecil dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret, dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara termasuk
terkait dengan isu konflik kepentingan. Ini tolong dicatat, konflik of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023, sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asyidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli mulai tahun 2003 tidak ada pengertian dan penjelasan mengenai konflik of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011, kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion, termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra
dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan Batam bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyid sudah, dan itu ada beberapa putusan. Presiden Joko Widodo akhirnya merespons mengenai putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya Ketua MK atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Jokowi enggan berkomentar banyak, itu wilayah yudikatif, saya tidak ingin komentar banyak, sekali lagi karena itu kewenangan yudikatif, ungkap Jokowi. Demikian berita terbaru dari Artatama TV, jangan lewatkan berita menarik lainnya.